Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ahabbah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Segenap kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Jami Nurul Hikmah, Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat, yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut kita syukuri bersama atas kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati kita, langkah kita dengan niat tentunya mengharapkan ridho lillahi ta'ala, karena Allah pada di Jumat yang berkah ini Allah gerakkan hal tersebut kepada kita semua, dan kita diberikan kesempatan baik sehat walafiat
panjang umur kita dalam keadaan duduk bersimpuh, dalam keadaan suci, kita menghadap Allah, sama-sama kita mendirikan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah penghantar kita kelak untuk mempermudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pula pada junjungan paduka alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, dan kita berharap tentunya salawat dan salam itu pula kembali lagi kepada kita, umat akhir zaman ini, yang memang kita hidup di zaman mutaakhirin ini. Semoga kelak kita bisa dikuatkan iman Islam kita oleh Allah, dan kelak di yaumul akhir mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau di pekan yang lalu kita telah tahu bersama bahwa, atau di Senin atau seminggu Ahad, telah masuk tahun baru Hijriah. Maka kalau sudah sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tentu ada baiknya kita berhitung, ada baiknya kita mengevaluasi diri kita, sejauh mana tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, intensitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita sudah tahu kadar tersebut, tentu kita tahu sendiri, yang tahu hanya kita sendiri hal itu, bukan orang lain yang bisa nilai. Kalau hal gaib pasti Allah Subhanahu wa taala tahu, Maha tahu. Tapi itu ukurannya kita, diri kita pribadi. Maka jangan sampai kita termasuk daripada golongan orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini sudah diulang-ulang berkali-kali, diingatkan berkali-kali. Ayat ini sudah hafal artinya, maknanya. Tetapi memang kita perlu yang namanya, kalau diibaratkan sebagai tumbuhan, perlu dipupuk, perlu disiram, perlu dirawat dan dijaga. Maka itu juga bagian dari keimanan, bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali lagi kita ingat kepada yang tadi. Kalau kita bersyukur, nikmat kita ditambah. Kalau kita kufur, maka kata Allah, tunggu azab itu sangat pedih. Nauzubillah min dzalik. Maka kalau di bahasa, dalam kaidah masuk ke dalam lughah, ilmu tafsir dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, ulumul Qur'an, maka di situ kata syukur pembandingnya adalah kufur. Berarti bahaya sekali nih. Kalau tidak syukur berarti kufur. Ukuran syukur bagaimana?
Nabi Muhammad SAW, kalau kita memandang sesuatu hal, maka pandanglah yang ada di bawah kita. Kalau kita melihat ke atas terus atau melihat orang yang lebih dari kita, lebih dari hal yang kita punya, maka itu muncul hal sifat-sifat yang tidak puas, tidak senang atas apa yang diberikan oleh Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, pandanglah orang yang berada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqukum. Dan janganlah memandang yang ada di atas kalian. Ini berkaitan dengan harta, pangkat, jabatan, ekonomi, perniagaan, urusan duniawi. Karena kalau kita melihat ke atas pasti kita bakal bilang, aduh kok begini amat ya, ngeluh jadinya. Tapi kalau soal ibadah lain hal, maka itu diperbolehkan. Dia bisa hafal Quran, kenapa saya nggak bisa hafal Quran? Dia bisa sholat malam, dia bilang, kenapa saya nggak bisa sholat malam? Itu lain hal. Tapi kalau soal duniawi tadi, kenikmatan yang Allah berikan, maka kita melihatnya ke bawah. Fahuwa ajdaru alla tazdarul ni'matallahi alaikum. Itu lebih patut membuat kalian tidak mengkufuri nikmat Allah. Ini tidak kontradiktif dengan Al-Quran. Quran bilang syukur ditambah nikmatnya, kufur tunggu azab. Hadis pun demikian. Di ujungnya adalah maka itu patut buat kalian tidak mengkufuri nikmat Allah. Maka kuncinya adalah di situ tadi, bahwa jangan sampai kita merasa iri, dengki, hasad, sifat hasad terhadap orang lain, tetangga kita, kanan, kiri, depan, belakang. Baru beli motor baru diomongin yang gak enak, jangan. Atau yang sekarang ini dengan cara-cara yang praktis, cara-cara yang tidak halal dalam mencari rezeki juga sama, termasuk hal yang tidak bersyukur kepada Allah akan menjatuhkan jadinya kufur. Miris sekali ada data yang mengatakan bahwa negara Indonesia ini negara yang paling tinggi tingkat pemain judi online. Miris sekali. Bahkan kalau dihitung secara nominal ekonomi itu bisa sampai puluhan triliun, bahkan sampai mungkin seratusan triliun. Perputaran uang judi online dari orang-orang Indonesia yang main slot itu perputarannya luar biasa, dan mereka gampang sekali mau dibodohi oleh sistem yang seperti itu. Ini menjadi tugas kita bersama, menjaga diri kita, anak kita, saudara kita, siapapun. Paling banyak di Indonesia yang bikin atau masuk dalam situs judi online. Sudah ditutup, blokir oleh pemerintah akun-akunnya, tetap mereka lebih canggih, mereka lebih pintar. Nah itu, kalau secara logika saja soal judi, secara logika yang berhadapan langsung saja face to face tidak akan mungkin, belum tentu pasti menang. Gimana yang secara online seperti itu? Dibodohi. Orang-orang yang itu merasa harusnya
berpikirlah dibodohi dengan sistem yang seperti itu. Mau saja kalau uang itu bisa, orang Islam misalnya, jangan kita bicara non muslim, kita bicara Islam. Seandainya orang-orang muslim menyumbangkan 10.000 atau 20.000 atau 50.000, 100.000 satu orang, dikali berapa orang Islam yang ada di Indonesia, itu bisa membangun pendidikan, bangun rumah sakit, bangun universitas yang katanya dalam dunia kedokteran kita kurang, dokter kita kurang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sekelumit khutbah yang dapat Ad-Dhaif sampaikan kepada para jamaah sekalian. Semoga kita bisa menebalkan terus, meningkatkan terus keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi sejauh-jauhnya larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan di tahun baru Hijriah ini kita selalu diberikan naungan keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum wa nafa'ana wa iyyakum wa fihi ayatil dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibus sayyi'at fi kulli waqtin wa hin. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم عاف أمة سيدنا محمد، اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء والوباء والطاعون والفتن والفحشاء والمنكر والبغي والشرك المختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلادنا خاصة ومن بلداننا مسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم
وانصر إخواننا المسلمين في غزة ورفح في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى